Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Mari kita mulai pengajian kembali ya bersama Misbahul Dhulam Syarhin Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam, lentera ke-8 ya, syarah hikam tematis karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah akhirnya kita kembali ya bisa mengaji setelah hampir sebulan 2 bulan libur ini. Saya mohon maaf ya, karena kemalasan bukan karena kesibukan, malas ya. Mudah-mudahan kita bisa menaklukkan sekali lagi rasa malas dan nafsu ini sehingga bisa mengaji istiqomah ya. Pengen sekali istiqomah, belum berturutan, minta doanya. Langsung saja ya, ini hikmah yang ke-15 dari urutan ngaji hikam yang pertama sampai sekarang. Episode yang ke-10 ya. Untuk mengulang yang kemarin, intinya kita sudah mengulas ya hikmah Ibnu Athaillah, bab ilmu sudah kita selesaikan. Kemudian juga bab taubat ya, bagaimana kita menjadi orang yang rajin taubat walaupun terus-menerus maksiat terus ya, sampai kita bosan untuk maksiat, jangan bosan untuk taubat. Nah, ini kita berakhir pada bab ikhlas ya. Sekarang ini bab ikhlas ya. Bab ikhlas ya. Ini juga hikmah yang ke-7 ya, nggak terasa hikmah yang ke-7 ya. Intinya bagaimana kita ngaca diri ya. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengajak kita untuk berkaca pada diri kita ini siapa ya. Amal kita itu bagaimana, selama ini kita menyembah Allah itu sudah benar-benar menghamba atau jangan-jangan ya tidak ikhlas ya, masih memikirkan kepentingan sendiri gitu ya. Nah, ini upaya penyadaran diri ya, agar tingkat rohaniyah kita meningkat. Nah, ini diingatkan kembali melalui hikmah-hikmah sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu wal munazzimu wal musannifu rahimahumullah ta'ala. 3. Wa nafa'ana bihim wa bi'ulum fid dharain amin. Ila qala wal hikmatu utawi hikmah as-sabi'atu sing kepitu iku qauluhu dawe Syekh Ibnu Athaillah rupane man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Man utawi sinten wong iku abadahu nyembah sapa man ing Allah li syai'in karena suwiji-wiji yarjuhu kang ngarepaken sapa man ing syai' kang ngarepaken sapa man ing syai' minhu saking Allah au liyadfa' atau supaya bisa nolak sapa man bi ta'atihi sebab taate man wurudal uqubati ing tekane siksaan anhu saking Allah pamaqama mangko ora jumeneng sapa man mangko ora ngadeg ora nunaikan sapa man bihaqqi awsafihi kelawan hake pira-pira sifate man kelawan kelawan hake pira-pira sifate Allah kelawan hake pira-pira sifate Allah ai tegese man utawi sinten wong iku abada nyembah sapa man Allah ing Allah taala li ajli husulil jazai karena arahe hasil
balasan ajilan ing dalam waktu cepat, au ajilan atau waktu engko, waktu lambat, awil firori atau karena melayu min uqubatillahi saking siksane Allah taala, fama qama mangga ora ngadeg, ora ngejumenengi, ora nunaikan sapeman bihaqqi ausofillahi taala, kelawan haqqi pira-pira sifatnya Allah taala. Fa innahu karna setauhune man iku lau qama lamun jumenengi sapeman bihaqqi sifatihi, kelawan haqqi pira-pira sifatnya Allah taala, la abadahu mangka yakti nyembah sapeman ing Allah lidatihi karena date Allah, karena date Allah. Wa qaululan utawi dawe musannif rupane anhu iku muta'allaqun kang digumantungaken biyadfa, kelawan lafaz yadfa. Hikmah ketujuh ya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrah wa nawwarna bi wa bi isyraqatihi, menyatakan apa? Man abadahu li syai'in yarjuhu min, siapa yang masih menyembah Allah demi suatu yang ia harapkan dari Allah, aw yadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu, atau dia masih menyembah Allah demi terhindar dari siksaan Allah melalui ketaatannya ini, fama qama bihaqqi awsafi, berarti dia belum menunaikan kewajiban hak sifat-sifatnya Allah. Dia berarti belum mengenal betul sifat-sifatnya Allah. Syekh Nawawi menyatakan dijelas bunya kemana? Ke Allah. Siapa yang menyembah Allah Ta'ala demi mengais balasan yang sifatnya sekarang balasannya atau nanti di akhirat, demi mengais itu masih, atau demi berlari menghindar siksaan Allah, berarti dia orang yang menyembah Allah ini belum menyembah kepada Allah sepenuh sifat-sifatnya Allah, karena dia masih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Karena seandainya dia menyembah dengan sepenuh hati sesuai hak sifat-sifat Allah, pasti dia akan menunaikan kewajibannya ini demi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Umpama dia kenal sifat-sifat Allah, sudahlah, dia pasti nyembahnya pun demi zatnya Allah. Kalau sudah demi zatnya Allah, perkara balasan pasti Allah balas. Perkara terhindar dari siksaan, insya Allah Allah jamin ya, Allah melindungi dia dari siksaan ya. Jadi orang yang menyembah kepada Allah dengan reward, masih mengharap penghargaan dari Allah ya, atau supaya dia terhindar dari siksaan Allah, itu masih ya nggak apa-apa sih, bagus, tapi belum mencapai hamba yang sejati, belum mencapai tingkat persembahan yang totalitas. Jadi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ya mengajak kita, ayolah jangan cengeng menyembah Allah. Kenali Allah itu maha adil, Allah itu pasti membalas segalanya. Udah ya. Kenapa kita harus menyembah Allah demi zatnya Allah? Jangan cari menuntut balasan, atau jangan modus supaya terhindar hukuman. Kenapa? Nah, diterangkan hikmah-hikmah berikutnya. Wal hikmatu, hikmah-hikmah berikutnya ini benar-benar menohok, memukul ya. Saya juga merasa terpukul ini oleh hikmah-hikmah seperti itu. Ya minimal kita akui ya kesalahan atau kesalah kaprahan kita ini, supaya lebih tingkat lagi, supaya bisa meningkatkan diri kita dengan baik dan benar.
Wal hikmatu tawi hikmah ataminatu sing kewolu iku qaulu dawe Allah taala dawe ke musannif taala rahimahullah ke musannif rahimahullah rupane mata talabta iwadon ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi. Mata talabta ing dalam kapan-kapan nuntut sapesir iwadon ing ganti Iwadon ing ganti ala amalin ing atase suwiji amal tulipta mangke den tuntut balik sapesir biwujudi sidqi kelawan anane kejujuran fihi ing dalam amal ai wa huwa tegese utawi wujudi sidqi fihi iku alwafa'u nuhoni itu memenuhi fil amal ing dalam amal wa mutabaqatul batini lan ngocopine batin adh-dhahira ing dhahir fi qasdi taqarrubi ing dalam nuju memarep maring Allah ing dalam nuju PDKT maring Allah wa huwa utawi wujudu sidqi fi iku nadirul wujudi kang langka wujudi langka wujudi fa inna dhahirul amili karena setuhune dhahire wong kang ngamal iku annahu temen setuhune dhahirul amil iku ya'malu ngamal sapa amil al amala ing Allah ing amal lillahi karena Allah taala qaiman halikan adat kang jumeneng bihaqi uluhiyati kelawan haqi ketuhanane Allah wa batinuhu lan hale utawi batine amil iku annahu teman setune batinu iku lam ya'mal ora ngamal sapa batinu illa li hardi nafsihi angin karena arahe bagian awake batin angin karena arahe bagian nafsune batin. Mata tulipta iwadon ala amalin tulipta biwujudi sidqi fihi. Kapan kamu menuntut gaji, upah, pengganti atas amal? Kamu nuntut nih, saya sudah beramal ya Allah, mana gaji saya, mana upah saya? Kalau kamu masih nuntut itu, kamu juga dituntut pulang. Ada gak kejujuran saat kamu beramal? Saat kamu beramal, kamu jujur gak? Benar-benar beramal kepada yang mau ngegaji kamu enggak? Nah, coba. Kalau kamu berani nuntut ganti rugi, ganti upah, ganti keringat atas amalmu, kamu juga dituntut pulang nih. Kamu beneran gak? Serius gak beramal? Jangan-jangan gak serius. Apa wujud keseriusan, kejujuran saat beramal apa? Syekh Nawawi menafsirkannya al-wafa fil amal wa mutabaqatul batin dhahira fi qasdi taqarrub. Apa kejujuran saat beramal itu apa? Kamu benar-benar totalitas memenuhi beramal tadi, batin kamu sesuai dengan lahiriah kamu. Dalam hal apa sesuainya? Benar-benar bertujuan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah langka sekali kata Syekh Nawawi. Bisa jujur beramal seperti ini langka. Kenapa? Ya karena banyak orang yang beramal lahiriahnya betul menyembah Allah, betul lahiriahnya sholat, puasa, haji, umroh, zakat, betul. Tapi batinnya itu sesuai nggak ketika Allah Akbar, batinnya benar-benar ya menghayati kalimat Allah Akbar itu atau enggak? Ya. Jangan-jangan lagi mikirin janda, jangan lagi mikirin
duit dan sebagainya ya. Seringnya kan begitu. Zahirnya beramal akhirat, batinnya masih mikirin kepentingan dirinya sendiri kan begitu. Lah ibadah kita, amal kita masih begini, kok berani-beraninya kita nuntut ganti rugi, ganti upah, ya, ganti jerih payah, minta balasan atas amal kita yang bolong-bolong seperti ini. Ya Allah, siapa Anda? Ya Allah, sudah gak jujur beramal, ya, minta apa? Balasan. Bisa minta remisi, minta terbebas dari siksaan Allah. Sah-sah saja, itulah hamba. Ya, tapi ayo dong, Anda bukan hamba amatiran di tingkat itu. Wista, kalau kamu masih meragukan amalmu, kualitas amalmu belum bisa jujur seperti ini, udahlah, bersyukur saja. Apa bersyukurnya? Wa yakfilan nyukupi al-muriba ing wong kang ngeragukan amale. Ing wong kang ngeragukan amale dhewe. Apa wijdanus salamati? Namune rasa selamat. Namune rasa selamat. Ai wa yakfi lan nyukupi aladi ing wong lam yasuk atau lam yatik kang ora yakin, kang ora percaya, ora pede sapa aladi min nafsi saking awake aladi bisidqi kelawan jujur mau apa waunya dihilangin itu ya, apa wujudanus salamati nemukaken rasa selamat minal iqabi saking siksaan ala amali ing atase amale ala dilam yatik al ma'luli kang kena penyakit mau, kang kena penyakit. Wa yufassaru lan den tafsirakan apa as-sidqu jujur fil amal ing dalam amal bi ayyakuna kelawan gambare yen to ana apa al ba'ithu perkara kang ngedorong alaihi ing atase amal iku qasdat taqarrubi nuju memarap maring Allah wal imtithali lan nuju nurut milu wat tasdiqi lan nuju ngebeneraken biwa'dillahi kelawan janjine Allah. La yuridu hale orang ngarepaken sapa amil siwa dalika ing saliyane mengkana qasdut taqarrub ila akhir ma'a taufiqi syuruti kelawan serta terpenuhine kira-kira syarat amal, kelawan serta terpenuhine kira-kira syarat amal. Wa qaulu lan utawi dawe ge musannif rupane al muriba, lafaz muriba iku maf'ulun dadi maf'ul muqaddamun kang den dihinaken. Wa wujdanu lan utawi lafaz wujdanu bidomil wawi kelawan dome wawu wa kasri lan kasre wawu bisa wujdan bisa wujdan iku fa'ilun dadi fa'il muakhirun kang den akhirat. Udahlah, kalau kamu belum yakin ya, adanya kejujuran keseriusan dalam amalmu, udahlah, kamu sudah syukur, cukup kamu menemukan rasa selamat dari siksaan Allah. Enggak dihukum itu udah cukup, itu balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air-airmu tidak Allah ubah keluar, itu sudah sangat luar biasa. Itu balasan kita beramal yang amal kita masih bolong kena virus ya. Sudah cukup. Bagi orang yang tidak percaya amalnya ya terbungkus dengan kejujuran, keseriusan, ya, sudah cukup adanya keselamatan dari siksa sebagai balasan terbaik atas amalnya yang masih kena virus, kena penyakit. Kejujuran dalam beramal itu bisa ditafsirkan bahwa faktor utama dia beramal memanglah benar-benar
bertujuan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jujur, nah, kamu sholat selama ini 5 waktu ini benar-benar dekat ya? Ingin mendekati Allah, apa ingin mendekati rezekinya Allah? Benar-benar tujuannya ngikut perintah titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jujur nggak? Sudah jujur belum? Nah, kalau saya belum, ya benar-benar apa? Ya, membuktikan, membenarkan janjinya Allah. Tidak mengharapkan selain itu. Padahal syarat beramal sudah kita penuhi, tapi tujuannya takorup, dekat sama Allah. Kalau kita punya kesadaran seperti itu, berarti sudah jujur nih amal kita. Tapi kalau belum, masih ada ternodai duniawi, ya, pura-pura atau pura-puraan dan sebagainya, masih memandang penilaian makhluk ya, dan sebagainya, udah deh. Ya, jangan nuntut apa-apa deh kamu ini. Sudah cukup kita selamat dari siksaan Allah, itu sudah cukup. Masih diberi nafas, masih diberi kehidupan yang layak. Ya, alhamdulillah. Atau dikasih sakit, alhamdulillah kan juga syukur. Ya, lebih ditohok lagi nih, lebih dijewer lagi hikmah yang ke-9. Ya. Allah karim, Allah karim. Ke-9 Imam Ibnu Athaillah lebih ini lagi nih. Kamu ngaku-ngaku beramal, siapa yang beramal itu? Ya coba nih. Wal hikmatu tasya'atu. Wal hikmatu lan utawi hikmah tasya'atu kang kesana iku qaulu dawe ke musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Rupane latak tu. Aja gegelati sapa sira. Ayu wadon ing geganti. Amalin ing atase amal. Lastakan ora ana sapa sira lahu maring amal iku fa'ilan wong kang nglakoni. Yakfi nyukupi minal jazaa'i saking balesan laka kedue sira alal amali ing atase amal mau apa angkana fa'ilnya yakfi tadi apa angkana ya to ana apa amal lahu kedue amil iku bilan kang nerima. Apa angkana yang to ana sapa Allah gitu aja ya. Apa angkana yang to ana sapa Allah lahu kedue amal iku bilan dat kang nerima. Iku bilan dat kang nerima. La tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Kamu jangan mencari upah balasan pengganti amal di mana kamu bukan yang berbuat. Kenapa? Karena yang menciptakan amal itu adalah Allah. Lah kamu kok nuntut kamu untuk diri kamu. Lihat caranya. Wal khaliqul utawi dat kang nyiptaaken di af'alil ibadi maring pira-pira penggaweane hamba huwa ya khaliq iku Allah taala. Wa laisa lan Qur'an iku lil abdi kedue hamba apa illa mujarradul kasbi angin sepine kasep, angin hanya usaha. Pakai pamang kahali kaya apa? Yatlubu ngejaluk nuntut sapa abad al jazaa ing balasan ala amalin ing atase amal. Laisa kang Qur'an apa amal iku mangsuban dan nisbahaken dan sambungaken ilahi maring abad illa bitorikil kasbi angin kelawan dalane usaha. Wala madkhalan Qur'an
masukan iku maujud lil abdi kedua hamba fi amali ing dalam amale abad alal haqiqati ngatasi haqiqat wa hina idin lan ing dalam nalikane menggana la madkhala lil abdi lahiri fashkur man syukur sira maulaka ing pangeran sira ala taufiki ing atase nulungi maulak ing atase nulungi maulak laka maring sira. Ya. Jangan kamu cari upah pengganti atas perbuatan yang bukan kamu lakukan sendiri. Karena yang menciptakan semua kegiatan hamba, semua perbuatan hamba ini adalah Allah. Hamba itu hanya cuma usaha yang berbuat dan yang melakukan itu Allah. Bagaimana bisa seorang hamba menuntut balasan, menuntut jasa atas perbuatan yang dia sendiri tidak lakukan kecuali hanya usaha. Tidak ada ya. Dalam beramal secara hakikat itu benar-benar usahanya 100% dari hamba. Enggak ada itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Lah kok kamu nuntut pengganti amal itu dari Allah juga. Udah deh, makanya kalau sudah sadar begini ya, kalau kamu beramal rajin ibadahnya dan sebagainya ya, jangan neko-neko. Udah cukup apa kata Syekh Nawawi, fashkur maulaka, pandai bersyukurlah kepada Tuhanmu, kepada bosmu yang benar, juraganmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur aja itu. Atas apa? Atas pertolongan Allah. Allah memudahkan kita beramal. Udah itu paling hebat. Bersyukurlah. Adapun balasan yang kamu tuntut, ya, harapan yang kamu cari, insya Allah dengan syukur ini Allah pasti wujudkan. Kenapa sih kita nggak boleh nuntut? Boleh ya, ini sadar diri, ngajar ya. Yang kedua, kalau kamu nuntut nggak dikasih, kamunya malah nggak semangat lagi. Ya. Jadi hamba yang manja. Bisa ini atau ya nggak mau kita semua jadi hamba-hamba yang manja. Ayo bersyukur. Kita sudah dimanja banget. Jangan tambah edek. Kita ini sudah dimanja banget. Amal itu loh dari Allah. Ya. Masa kita nggak tahu malu minta balasan juga? Pasti juga alas, tenang aja. Jangan khawatir. Tinggal kita apa? Pandai bersyukur. Terus emang Allah nggak bakal balas amal yang sumbernya dari Allah juga. Terus kita buat apa beramal? Enggak. Ada balasannya. Apa balasannya? Yakfi minal jaza'i laka 'alal amali an kana lahu qabila ayakfi. Cukupi min jaza'i saking balasai Allah Ta'ala iya ka ing atase sira 'alal amali ing atase amal atau qabuluhu nerimane Allah lahu maring amal. Ma'ama kelawan sertane perkara huwa kang utawi iku alaihi ing atase amal yakane min faqdil kamali saking sepine kesempurnaan. Wal muradu lan utawi kang den karepaken bil qabuli kelawan den trima amale iku adamu mu'akhadhatika Qur'anane nuntut sira natrapi sira ngahukum sira alaihi atase amal. Cukuplah sebagai balasan Allah atas amalmu ini. Apa cukupnya? Allah menerima amalmu ini. Itu sudah cukup sekali. Allah sudah mau menerima saja sudah cukup. Sudah luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Padahal
amal kamu ini tidak sempurna, sudah diterima sama Allah, sudah hebat. Maksudnya diterima gimana? Allah tidak menuntut lagi kepada kamu, Allah tidak menghukum kamu, ya. Sudah cukup, sudah luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma haqqik ubudiyatana waj'alna minal 'abidin al-ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi